menyentil dan menyinggung KPK, MK, dan juga polisi. Hasto akan menghadap pada tanggal 13 Januari 2025 ini kepada KPK dan akan membongkar semuanya. Hari ulang tahun PDI Perjuangan yang ke-52 sudah terlaksana. Ada banyak catatan yang perlu kita bahas pada kesempatan kali ini. Salah satunya adalah pidato politik dari Ibu Megawati Soekarno Putri, yaitu Ketua Umum PDI Perjuangan. Kalau kita mau melihat apa yang disampaikan oleh Ibu Megawati, ada sebagian pidatonya yang menyentil dan menyinggung KPK, MK, dan juga polisi. Bahkan Ibu Megawati terang-terangan mengatakan bahwa saat ini KPK lemah dan juga hanya sebagian kerucu-kerucu saja yang menjadi boronan mereka. Sementara yang kelas kakap tidak menjadi boronan. Mungkin salah satunya yang disinggung adalah soal bagaimana Hasto selalu saat ini menjadi perbincangan di kalangan para aktivis terhadap apa yang dilakukan oleh KPK. Sehingga kemudian Ibu Megawati juga dengan nada sedikit mengancam mau buka-bukaan terkait dengan bagaimana sebenarnya ada banyak orang yang jauh di atas Hasto melakukan tindak pidana korupsi yang harus dibongkar. Bahkan di lain sisi, di lain tempat, Hasto juga pernah mengatakan kepada salah seorang aktivis bahwa Hasto akan menghadap pada tanggal 13 Januari 2025 ini kepada KPK dan akan membongkar semuanya. Apakah ini akan semakin menarik untuk kita bahas? Dan mari kita dengarkan apa yang disampaikan oleh Ibu Megawati. Belum lagi apa coba? Ya KPK, aku baru pikir apa aku yo. Lo KPK, masa nggak ada kerjaan lain? Hah? Yang dituding, yang diubrek-ubrek hanya Pak Hasoi gue. Ayo wartawan, tulis itu. Karena sebenarnya kan banyak yang malah udah tersangka. Tapi menang gue. Aku udah kalau tiap hari buka koran, mungkin ada tambahan. Gak ada. Tadi aja sebelum kesini yang ngono. Kali-kali sopo ngono yang rentep-rentep iku lho, kan akeh. Ntar kalau saya ngomong katanya saya ini tidak apa ya, tidak sopan. Masa kalian gitu takut? Sebenarnya takut tuh apa tuh? Saya kan udah ngomong tuh ilusi. Berbagai ujian menjelang Kongres ke-6 nanti sudah mulai nampak. Dan hal tersebut sudah biasa kita hadapi sejak zaman Orde Baru. Apa yang terjadi saya ibaratkan tadi sebagai senam politik. Terkadang senam itu kalau perlu, kalau senam kan teratur. 1, 2, 3, 4 gitu tau. Nah tapi kalau udah pencak silat nggak boleh ketahuan dong yang mana mau diginikan gitu loh. Makanya kenapa saya bilang saya kenal jawara, terutama ahli hukum. Saya sekarang bingung hukum yang benar itu adanya di mana. Saya bikin MK, itu konstitusi toh, betul masalah. Lah tapi kok dibikinnya kok yang ngono, nggak ada marwahnya gitu loh. Saya bikin KPK, loh, lah ngopo kok deh hanya yang digolei kerocok-kerocok ngono loh. Lah yang bener-bener ngono, sing jumlahnya t ngono ku lho. Lah ndi ngono loh. Nanti kalau saya ngomong gini, tuh Bu Mega kan mengkritik saja. Lah yang enggak lah orang bener loh. Orang bener, saya ingin KPK itu yang benar.
Loh yang bikin saya juga loh, bingung saya. Kecuali orang lain. Untuk menjadikan KPK itu dipikir gampang. Enggak, saya aja berantem dulu. Karena apa? Itu sifatnya ad hoc. Untuk apa? Untuk itu untuk membantu yang namanya polisi ini gampang ngomongnya. Polisi dan kejaksaan. Karena di dalam menjalankan tugasnya itu apa? Tidak maksimal. Lah kok sampai saiki ngono wae. Udah, apalagi yang ibu bikin? Polisi. Saya berani memisah. Jadi mestinya diajari nggak kayak robot. Mikir dengan nurani bahwa ini tidak benar, mana yang benar harus menurut secara hukum formal Indonesia yang dibuat bukan hanya orang per orang tetapi oleh tata negara Republik Indonesia melalui konstitusi dan perundang-undangan yang ada. Betul apa tidak? Pak polisi dengerin saya ya. Ya saya iya loh. Susah payah apa dipikirnya gampang waktu mesti misahin. Itu karena tap MPR. Kalau enggak mau aku. Tapi setelah dibuat begini, kenapa kamu dipergunakan bukan oleh Republik ini? Tapi dipergunakan oleh orang per orang. Jawab saya kalau berani. Ya, lah ini rumah saya kok. Saya mau marah boleh aja. Kenapa? Mau? Orang buktinya nyata gitu, tapi nggak ada yang pernah berani ngomong. Ini saya kirim sopo we Jarot, sopo nih Umar, suruh ketemu. Untuk apa? Mari kita benarkan status kedudukan kita ini. Apa? Loh saya tuh hanya ingin tahu. Ini memang dimainkan kan? Bahwa PDI Perjuangan ini, jangan deh bohongi saya, TSM tuh berjalan. Berjalan. Tapi kan semuanya mau menutupi. Nah sekarang saya buka aja gitu loh. Kenapa? Nanti dibilang saya fitnah Anda. Mau saya suruh panggil orang-orangnya. Gitu loh. Yang nggak jadi itu karena apa? Tapi kan karena saya hormati hukum Indonesia meskipun sekarang ini dicungkir balikan gitu loh. Makanya aduh gila juga deh, masa maunya begini terus. Apakah peristiwa ini akan terus diteruskan untuk masa depan generasi yang akan datang? Kalau saya masih hidup, saya akan lawan. Baik pemirsa, kita sudah mendengarkan bersama apa yang disampaikan oleh Ibu Megawati. Salah satunya yang bisa kita simpulkan adalah bahwa PDIP Perjuangan atau Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan memang sudah terbiasa ketika menjelang Kongres akan banyak pihak-pihak yang usil untuk istilahnya ya, yang usil ikut campur terhadap dapur dari PDIP. Dan itu yang disampaikan oleh Ibu Megawati. Terkait dengan KPK dan polisi, sedikit banyak saya juga setuju. Tapi ada perlu catatan bahwa sebenarnya mungkin ini, karena saya tidak tahu pastinya, KPK bisa saja memang saat ini lemah ya. Tapi catatannya, barangkali KPK tidak bisa begitu mengejar para koruptor kelas kakap karena tidak mempunyai banyak bukti. Salah satunya mungkin seperti itu. Jika Bu Megawati bisa memberikan bukti, barangkali KPK juga akan bergerak cepat dan menangkap koruptor kelas kakap tersebut. Jadi, mari kita juga berpikir positif dalam hal ini. Jika kemudian ingin memberantas korupsi, mari semuanya buka-bukaan dan KPK bekerja secara maksimal memberantas korupsi. Jika ada dari pihak-pihak yang
memberikan bukti-bukti bahwa si A korupsi, si I korupsi itu benar-benar dilaksanakan dan dihukum sesuai dengan peraturan yang ada tanpa harus melihat statusnya, ya, apalagi melihat sopan santunnya terhadap keluarga. Sampai di sini, kalau kalian punya pendapat silahkan tulis di kolom komentar, baik pendapat yang setuju ataupun tidak setuju. Dari saya, salam politik dan salam damai. Mari kita terus dukung channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe agar channel ini bisa memberikan informasi akurat, aktual untuk kalian semua.